Hai, aku Kanda. Aku nggak punya nama panjang, jadi cuma Kanda doang di KTP, di paspor. Aku dari Lombok, umur aku 20 tahun dan aku ambil program penyaluran Ausbildung di IAIJ. BTW, kakak mau ambil apa nih? Bidang apa nih nanti? Hotel Kauffrau. Hotel. Iya. Sebelumnya kakaknya punya pengalaman yang sama di bidang hotel atau baru kali ini kayak tertarik di bidang hotel nih? Apa gimana? Sejak SMA, sebenarnya di SMA juga jurusannya bukan perhotelan gitu. Iya. Orang tuh sebenarnya awalnya tuh kayak bukan ragu sih, kayak programnya tuh bener nggak sih gitu. Ya, Aku nggak begitu tahu di situasi di Jakarta atau di Jawa, terutama karena aku itu di NTB, di Lombok, ya internasional juga karena ada pariwisata, tapi kita tuh nggak punya alternatif yang banyak kayak Goethe Institute gitu, kita masih kurang, apalagi sebelum zaman COVID itu. Halo kawan YIJ, sekarang Minje udah bersama dengan Kak Kanda. Peserta yang hari ini akan kita berangkatkan ke Jerman. Jerman, iya. Jerman, betul. Oke, gimana Kak perasaannya hari ini? Jujur aja sebelumnya ini sebenarnya belum kepukul ya, tapi nggak tahu nanti kalau di sana mungkin rasanya mungkin kepukul gitu ya. Baru kerasa gitu. Kalau sekarang sih normal gitu. Masih normal ya. Masih Tapi normal. pas perjalanan dari rumah gitu gimana Kak? Bisa dibilang nggak terlalu lancar juga sih. Kenapa tuh Kak? Karena tadi itu ada drama bagasi. Bagasi kita itu kayak sempat berhenti gitu mesinnya waktu ngambil gitu. Oh, ini yang perjalanan dari Surabaya. Iya. Iya, jadi Kak Kanda itu dari Lombok. Lombok ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Singapura, Singapura baru ke Iya. Jerman. Panjang ya perjalanannya. Panjang banget. Terus tadi pas berarti dari Surabaya ke Jakarta itu ada sedikit hambatan Iya, sedikit dari hambatan. bagasi itu ya. Iya. Agak nggak mulus ya. Semoga aja abis ini udah mulus-mulus Ya, aja amin, lah ya, Kak amin. ya. Oke. Terus pesan orang tua nih pas kakak pamitan mau berangkat gimana? Orang tua baik-baik aja sih, Baik-baik aja mama, ya, kan? papa, saudara-saudara juga udah ikhlas lah gitu. Ya yang penting ya mereka, alhamdulillahnya mereka yakin aku berangkat dan semoga aja mereka nggak terlalu kepikiran gitu ya, biar itu aja. Oke, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya, ke cerita Kak Kanda selanjutnya yang pastinya menarik banget nih. Kita boleh dong Kak kenalan dulu kali ya, biar kawan YIJ yang lagi nonton nih kenal nih sama Kak Oke. Kanda. Oke, hai, aku Kanda. Aku nggak punya nama panjang, jadi cuma Kanda doang di KTP, di paspor. Aku dari Lombok, umur aku 20 tahun dan aku ambil program penyaluran Ausbildung di IAIJ. Wow, di usia Kak Kanda yang masih muda ya, 20 tahun akhirnya memutuskan untuk mengikuti Iya. program Ausbildung. Kenapa sih Kak awal-awal mau ikut program Ausbildung tuh? Awalnya aku emang udah tertarik sama Jerman sih, karena katanya itu kan banyak beasiswa kayak Erasmus, kayak pokoknya di Eropa kayak Swiss, Austria gitu kan identik sama Erasmus gitu. Tapi itu masih kemahalan gitu. Lihat di visanya kan ada deposit segala macam gitu. Akhirnya nemulah ternyata alternatif yang jauh lebih bagus gitu dan nggak perlu uang deposit setiap tahunnya kan lumayan mahal gitu. Betul. Terus plus berpenghasilan sendiri, pengalaman kerja, kenapa tidak gitu maksudnya. berarti Jurusannya juga luas. Iya. BTW, kakak mau ambil apa nih? Bidang apa nih nanti? Hotel Kauffrau. Hotel. Iya. Oh, sebelumnya Kak Kanda punya pengalaman yang sama di bidang hotel atau baru kali ini kayak tertarik nih di bidang hotel nih? Atau gimana? Sejak SMA, sebenarnya di SMA juga jurusannya bukan perhotelan gitu. Iya. Tapi setelah lulus aku kerja di bidang perhotelan, ya udah jadinya tertarik aja gitu. Oh, berarti udah punya pengalaman. Ini Iya. apa kerja atau magang, Kak? Oh, magang gitu. Magang Iya. di hotel dan akhirnya sekarang tertarik ya buat di hotel lagi. Iya, untuk di hotel lagi.
Oke, apa sih yang pengen Kakak pelajarin gitu nanti maksudnya kalau udah sampai sana gitu? Pasti udah ada, kayak pengen deh belajar ini nanti di Jerman gitu, udah ada rencana gitu nggak, Kak? Yang pertama kursus bahasa ya pastinya, bahasa, sosial, gimana bersosialisasi dengan international scale, Betul. segala macam. Karena ya menurut aku itu sih yang penting dari Ausbildung, selain dari nilainya sekolah harus bagus, kerja harus bagus, tapi yang penting relasi internasionalnya itu sih. Karena menurut aku kalau kita udah bisa Bahasa. relasi, iya bahasa, ya. gampang berbaur gitu. Relasi Ya udahlah, ya, Kak, iya. ya. Betul, emang itu salah satu manfaatnya Ausbildung itu kita bisa punya pergaulan yang internasional itu ya, Kak, ya? Iya benar. Itu serunya ikut program Ausbildung. Iya. Oke, berarti Kakanda ini setelah lulus dari sekolah berarti langsung ya, kayak kerja Aku dulu? kursus dulu Oh, sambil kursus kerja. Iya. langsung. Oke, itu berapa lama, Kak, kursusnya, Kak? Main lama 4 tahun. Lama banget. Sampai B1? Sampai B1, sertifikat terakhir B1. Iya. B1, oke. Berapa kan 4 tahun? 4 tahun Itu ya. emang dari sananya yang memang durasinya normalnya di sana tuh begitu atau ada kendala cerita lain yang Aku akhirnya nggak 4 begitu tahun? tahu di situasi di Jakarta atau di Jawa, terutama karena aku itu di NTB, di Lombok, ya internasional juga karena ada pariwisata, tapi kita tuh nggak punya alternatif yang banyak kayak go to institute gitu, kita masih kurang, apalagi sebelum zaman COVID itu. Betul. Jadi aku les yang mana yang bisa dilesin aja gitu, kayak gitu. Itu pun aku kenal Ausbildung itu setelah les bahasa Jerman di level keberapa gitu, aku baru kenal gitu. Berarti Kakak kursus dulu tuh? Iya, baru aku tahu itu program gitu. Awalnya aku kayak mau kuliah, oke aku kursus aja gitu. Ya udah buta arah gitu kan. Terus ternyata, oh ini ada nih gitu kan. Oh ya udah, terus cari-cari ketemu lah ya IJ gitu. Tapi kenapa nih, Kak, memutuskan untuk kursus bahasa Jerman? Nah, Kan maksudnya sebelumnya belum ada ini ya kan, Kak, tujuannya? Iya, awalnya itu aku pengen Eropa ya, karena Erasmus itu kan standar Eropa, bisa di Prancis di mana-mana, terserah sertifikat yang kita mau, kayak mau itu Prancis, mau itu Jerman atau bahasa Eropa lah, salah satunya pasti bisa dapet lah gitu. Nah, kepikiran nih, oh ya coba bahasa Jerman dulu. Sempat awalnya tuh kayak agak ragu sih gitu, Jerman apaan sih gitu kan. Kayak apalagi pertama atau beberapa kali itu belajar bahasa asing kan, di awal-awal kan kayak mumet gitu ya gitu. Tapi lama-lama oh ternyata selain Erasmus ada program ini juga gitu, langsung kayak oh ya udah gitu ya. Mumpung ya udah belajar bahasa Jerman ya, alhamdulillah Ausbildung juga Jerman. Iya benar. Gimana, Kak, susah gak, Kak, belajar bahasa Jerman? Gimana ya? Tanya lagi. Iya kayak sudah pasti lah ya, udah Itu pasti. Kakak dari nol banget ya, Kak, ya? Iya, nol banget. Oke. Iya berarti buta, benar-benar buta arah ya. Ya. 4 tahun belajar bahasa Jerman. Oke. Pertama kali tanggapan dari orang tua Kakanda gimana sih pas dengar kalau Kakanda memutuskan untuk ikut program Ausbildung? Orang tua sebenarnya awalnya tuh kayak bukan ragu sih, kayak programnya tuh bener nggak sih gitu. Soalnya asing ya, Kak, ya? Iya bener, Ya. gitu ya. Kalau kuliah kan umum gitu, standar internasional. Bener. Ada green card lah macam kan, apa promosi yang kayak misalnya Parkarte kalau di Eropa dan lain-lain. Nah kalau misalnya Ausbildung tuh kan kayak jangan-jangan cuma bisa di Jerman doang apa gitu katanya. Tapi menurut aku ini program yang bagus, akhirnya aku jelasin ke mereka dan mereka mulai oh begini gitu. Aku kasih tunjuk tuh video-video yang lain-lain, terus mereka kayak oh iya oke boleh gitu. Oh berarti awalnya ya itu ya sempat ragu sama programnya itu. Sama programnya ya. Apa soalnya belum pernah dengar, terus akhirnya Kakanda coba jelasin merayu-rayu. Itu dari ayah, dari mama atau papa? Dua-duanya. Gitu ragu. Terus akhirnya Kakanda meyakinkan, akhirnya lulus juga. Iya. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu background dari orang tua Kakanda itu apa sih? Nah itulah kenapa ayah aku setuju. Ayah aku sempat S2 di Amerika, jadi ya S2 aja sih. Ya udah kenapa kalau anaknya mau kenapa enggak gitu aja. Cuma dari mama sih mungkin awalnya ragu gitu. Pertama aku perempuan dan aku yang paling besar, jadi mama tuh kayak punya keraguan lah yang
bukan ragu yang gimana-gimana, Iya. cuma takut dimacem-macemin aja gitu. Bener Iya. kan, namanya orang tua ya pastinya Sama pakai itu ibu normal apa deh iya. ya, kayak gitu pasti khawatir-khawatir gitu. Hmm. Cuman karena ya gimana ya Kak, kita juga pengen sukses, masih muda juga loh Iya terkadang umur benar. 20 tahun dibandingin sama teman-teman lainnya. Hmm. Ini menurut aku kayak bagus aja gitu. Soalnya kan nanti kan di Hmm. Ausbildung di sana tinggal di sana selama 3 Iya tahun, nggak ada benar. saudara, nggak ada teman, nggak ada Oh. keluarga ya kan Kak. Jadi pasti kan itu kayak wow, Hmm. mentalnya wow harus Iya. banget. Oke Gitu berarti pas dari gitu. oke berarti dari papa emang udah pernah S2 di Amerika Iya. gitu ya. Tapi kalau dari keluarga Kakanda yang lainnya mungkin ada yang pernah ikut Ausbildung mah nggak ada ya kayak Nggak ada pernah ya. kayak asing gitu ya Iya. Kak? Ke luar negeri mungkin kerja di luar negeri sudah ada ya? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Oke. Terus Kakanda ini ngambil di YIJ kan cuma penyalurannya aja gitu ya Kak ya. Ada nggak sih Kak hambatan-hambatan selama proses penyaluran di YIJ? Oke. Yang pertama ujian. Ujian itu menurut aku lumayan berat ya, karena aku dari daerah lain dan aku usahakan yang terbaik aku lulus biar yang nggak buang-buang tiket Bener. segala macam gitu kan. Sekali langsung ya Kak? Iya, sekali langsung, ternyata nggak juga gitu. Jadi ya udah Berapa kali Kak? 3. 3. Oke. Awalnya 3 dapat, akhirnya aku ikut penyaluran di EIJ. Dapat dapat betrip gitu. Nah sayangnya pas dapat betrip, interview sertifikat aku tuh kadaluarsa gitu. Jadi aku ujian lagi. Alhamdulillahnya lulus sih gitu. Oke, betripnya berarti udah tetap yang sama. Iya, betrip yang sama. Oke, itu satu lagi Kak hambatannya Kak? Atau cerita-cerita yang berkesan gitu sama sekarang? Apa ya? Sebenarnya di visa sih awalnya itu, karena jujur banyak orang yang bilang kayak ditanya ini itu mau ngapain di Jerman, baik Indonesia. Jujur aku nggak terlalu ditanya apa-apa. Itu yang membuat aku takut sebenarnya gitu. Karena mereka tiba-tiba, oke, ya sudah gitu. Ini dokumennya harus benar di sini. Udah siapin uang gitu. Itu yang bikin aku deg-degan. Wah cepet sih Kak. Ini benar diterima nggak sih gitu. Karena sebelumnya orang yang sama pun itu ditanya-tanya gitu. Dan aku tuh enggak gitu, cuma kasih ya sudah gitu aja. Itu kayak waduh. Alhamdulillah. Iya sih, alhamdulillah, tapi kayak takut juga. Iya, Tapi kayak udah bener apa enggak gitu iya, ya. bener. Tapi ya bersyukur juga soalnya banyak Kak yang kayak ditolak misalnya ya itu karena mungkin pertanyaannya juga mungkin dia nggak nanya agak gitu. repot. Iya. Oke. Berarti tadi ketemu YIJ itu dari sosmed langsung ya Kak? Sosmed langsung. Iklan. Enggak juga. Sosmed, iya. Oke, bukan dari rekomendasi teman atau keluarga gitu. Iya, enggak. Dari sosmed. Itu langsung percaya Kakak atau kayak masih cari-cari dulu tentang YIJ? Sebenarnya waktu aku buka itu nama dia tuh langsung paling atas gitu. Okay. Terus aku langsung cari fokus karena itu sudah paling atas, ratingnya tinggi, aku tinggal kulik-kulik satu itu doang. Ternyata bener ya udah ya. Nyemplung aja langsung. Oke, udah testimoninya juga udah banyak. Iya, benar. Jadi ya makin percaya. Iya, percaya. Gitu. Yakin aja. Selama di penyaluran berarti Kakak tinggalnya di Jakarta? Enggak, di Lombok juga. Iya. Berarti bolak-balik dong Kak? Iya sih, tapi enggak sesering itu juga. Sesering itu ya, oke. Terus kalau misalkan pencarian perusahaan nih Kak, susah nggak sih Kak? Hambatan mungkin juga pas pencarian? Kalau aku sih lancar-lancar aja? Lancar, tapi nggak juga terlalu karena yang jurusan aku mau ini hotel Kauf bukan hotel Fah gitu. Jadi lebih fokuskan di kantor gitu. Oh, kalau Kakak maunya yang fokusnya? Di kantornya. Di kantor. Iya, gitu. Kalau misalkan yang sekarang ini? Di kantornya gitu. Alhamdulillahnya dapet yang ini karena ini jurusan yang aku mau gitu. Kalau ini nggak bisa, aku bilang aku hotel Fah aja nggak apa-apa gitu. Ternyata dapet, walaupun agak lama gitu, tapi ya alhamdulillah gitu. Dapet ya, sesuai passion ya. Kalau misalkan hotel di bagian kantornya itu gimana Kak tugasnya itu berarti? Seperti perkantoran pada umumnya, tulis surat. Oh, berarti administratifnya gitu. Iya. Campur resepsionis, udah itu aja sih. Oke. Itu nanti di hotel di kota apa? Aku di perkotaan. Udah biasa banget di perbatasan Austria Jerman. Benar-benar di garis kalau misalnya lihat map Jerman. Nah, itu ada Bayern,
Hah? Ada Passau, nah itu dia udah perbatasan sama Austria. Iya. Tadi tinggalnya juga tapi deket-deket sana. Iya, dekat-dekat sana. Oke, itu dia pencarian the trip-nya. Tapi ini sesuai sama apa ya timeline yang kakak buat nggak sih? Atau kayak agak melenceng? Atau malah lebih cepet gitu? Kayak pikiran kakak, kayaknya nanti kira-kira tuh berangkatnya di di bulan ini. Kira-kira melesat atau pas nih sesuai sama timeline yang kakak buat? Jujur, gimana ya? Rencananya Aku iya, jelasinnya. Aku tuh selalu ngerencanain hal-hal kan. Iya, betul. Kadang dia tuh datangnya di sini, kadang di sini, nggak pernah di sini gitu. Nggak pernah. Iya, nggak pernah pas sini. Kalau yang ini? Nah ini tuh di sini gitu. Oh, Aku berarti. iya lebih cepat gitu ya. Oke. Jadi aku nggak nyangka secepat ini. Kadang itu aku nyangkanya segini, ternyata agak lama gitu. Ternyata lebih cepat gitu. Tapi IJ menurut kakak nih membantu nggak sih? Sangat, dia Sangat tuh membantu, makanya pokoknya aku cepat. iya benar. Membantu menemani perjuangan calon-calon azubi, au pair, ya adminnya juga ramah-ramah, konsultannya siap siaga, ya nggak ada yang mengecewakan sih, ya. Yang paling kakak suka apa di IJ? Yang paling kakak berkesan nih kayak, wah ternyata pelayanan dari fraunya mungkin atau dari adminnya, apa yang paling kakak berkesan pelayanan yang mana? Yang berkesan sebenarnya adminnya sih, ya karena apa ya nggak sampai berapa jam itu kayak langsung dibalas gitu ya gitu. Pas respon ya? Ya pas respon banget gitu. Terus konsultannya juga ya ramah dan sesuai gitu dengan apa yang kita mau. Kita minta feedback, dikasih feedback. Kita minta saran, dikasih saran. Seperti itu gitu. Nah dari admissionnya juga bagus kok, hebat-hebat. Prosesnya cepat, semuanya dinamis gitu ya. Jadi kita nggak ketinggalan, langsung berusaha lah. Intinya aku yang paling aku suka dari IJ itu adalah mereka berusaha. Jadi aku pengen kayak apa ya, mereka itu berkomunikasi itu juga berusaha gitu. Misalnya informasi-informasi kayak kita usaha gitu. Kalau nggak ketinggalan informasi gitu. Iya. Soalnya kan kita juga ngelihat dari pesertanya, kalau peserta yang motivasi udah kuat banget, tinggi banget, masa ya orang adminnya kayak ya lama-lama, kita kan kasihan gitu Kak. Jadi kita yang benar-benar pengen membantu pemuda-mudi Indonesia tuh untuk ya itu mencapai mewujudkan impiannya di Eropa sana gitu. Itu keren sih, keren banget. Lanjut nanti nih Kak, rencana Kakanda setelah mengikuti program Ausbildung ini rencananya mau apa? Mau tinggal terus di Jerman atau balik ke Indonesia? Kalau ditanya tentang itu sudah pasti jawabannya mau tinggal ya. Tinggal gitu, mana? di Jerman. Karena ya kita lihat dulu bagaimana pengembangan saya, apakah bisa nilai-nilai akademik maupun di kerja performanya bagus. Kalau alhamdulillah misalnya ya kenapa tidak gitu. Lanjut di sana. Ya lanjut saja gitu. Iya. Cari jodoh ya Kak. Amin, amin. Oke, berarti emang rencananya pengen di sana juga ya Kak, melanjutin karirnya di Jerman. Iya. Gitu. Oke, Kakanda mau ngucapin apa nih untuk orang-orang yang selalu support Kakanda sampai sejauh ini? Aku mau berterima kasih banyak tentu saja karena walaupun ini program yang jauh lebih murah daripada kuliah, tetap aja ini nggak murah gitu. Jadi terima kasih atas dukungan finansial, fisikal, mental semuanya yang buat aku sampai sekarang menjadi kayak gini gitu. Mungkin diri aku di masa lalu mungkin kaget lihat aku berangkat hari ini gitu. Karena waktu aku kecil pun nggak pernah mikirin nggak yang kayak gini gitu. Dan mungkin buat yang masih ujian, jalanin aja, enjoy aja gitu. Karena kalian nggak pernah tahu mungkin diri kalian di masa depan itu bakal berangkat juga ya gitu. Benar. Karena emang kalau ya gimana ya, menurut kita kan pas masih kecil kayak bayangan untuk pergi ke luar negeri tuh kayak agak jauh panjang, kayak nggak mungkin gitu. Tapi ternyata kalau misalkan kita emang motivasinya kuat, keinginannya kuat, ya nyampe gitu ya, bakalan terwujud kayak Kakanda ini yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan untuk bisa ke Jerman, akhirnya bisa ke Jerman hari ini juga. Tapi jangan bandingin sama orang lain gitu. Bandingin aja masa sekarang sama masa lalu diri kita gitu. Misalnya kita dulu malu lah apa gitu, makasih sama masa lalu kita karena itu yang buat kita hari ini gitu. Ya itu aja sih, jangan ke orang lain gitu. Kenapa aku belum ini belum itu gitu.
ya evaluasi diri aja lah ya. Apa nih yang mau kakak ucapin untuk kawan YIJ lainnya? Semangat. Kalau punya masalah jatuh cinta dengan mereka, mungkin mereka bakal pergi juga kayak mantan-mantan gitu. Jadi ya itu yang membentuk kalian, bakal tumbuh di masa depan. Kayak mungkin kalian nggak akan pernah tahu kalian tuh bisa jadi orang yang seperti ini, bisa jadi tumbuh kayak gini gitu. Jadi ya syukur aja, intinya bersyukur. Iya, Betul, bersyukur. bersyukur intinya. Iya. Kakanda terakhir, Kakanda mau nggak sih merekomendasikan YIJ ke teman-teman Kakanda lainnya? Mau banget, mau banget. Ya terutama yang ke Eropa, ke luar negeri gitu. Karena itu tadi usaha itu yang aku suka gitu. Karena mereka itu selalu berusaha menyampaikan informasi karena biar kita tuh nggak ketinggalan. Benar. Gitu. Kayak mereka tuh nggak pernah meremehkan informasi, itu yang aku suka dari YIJ. Mau dari admin, dari admission, itu sih yang paling penting, paling aku hargai gitu dari hal itu. Oke, Senang terima banget. kasih banyak Kakanda untuk waktunya. Semoga karir Kakanda lancar, sukses terus pokoknya di Jerman, nggak ada kendala. Penerbangannya juga aman-aman Iya. aja. Terima kasih banyak Kakanda. Iya. Segitu aja podcast YIJ Antar Peserta kali ini. Seru banget dengerin cerita Kakanda dari mulus-mulusnya, lika-likunya lah, masih banyak-banyak juga. Tapi akhirnya Kakanda berhasil melewati itu semua. Dan akhirnya Kakanda bisa berangkat ke Jerman hari ini juga. Pokoknya doain kawan YIJ supaya Kakanda bisa sukses terus. Dan semoga juga kalian yang lagi nonton ini bisa segera nyusul Kakanda ke Jerman juga. Ditunggu sama Kakanda di Jerman loh. Oke, terima kasih. Nah, segitu aja podcast di segmen YIJ Antar Peserta kali ini bersama Kakanda. Kakanda juga udah masuk ke dalam. Semoga penerbangannya Kakanda lancar. Dan untuk kawan YIJ lainnya yang belum daftar dan masih belum percaya nih sama YIJ, segera langsung konsultasikan diri kalian dan daftar program Ausbildung terutama ya, seperti Kakanda tadi biar bisa nyusul Kakanda di Jerman. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa untuk nyalahin lonceng di bawah ini biar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel YIJ. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye!